Selamat hari Minggu, umat yang terkasih. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan sukacita oleh Tuhan. Sebelum memulai ibadah, saya hendak menyampaikan beberapa hal. Pertama, bagi umat yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini, dimohon untuk bangkit berdiri. Kedua, diberitahukan kepada umat bahwa pada hari ini Saudara Ishak Abimanyu telah selesai pendidikan persiapan kependetaan bagi kader pendeta GKI dari tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan 10 Juli 2022 di Jemaat GKI Kepaduri. Tuhan memberkati. Ketiga, kebaktian wilayah virtual akan diadakan pada hari Rabu 20 Juli 2022 pukul 19.30 dengan tema Hipokrit. Diharapkan umat dapat mengikutinya sesuai wilayah masing-masing. Informasi lebih lanjut dapat dilihat dalam warta jemaat digital. Keempat, Opa-oma diundang di kehadirannya dalam acara kebaktian lansia tatap muka yang akan diadakan pada hari Kamis 21 Juli 2022 pukul 10 di GKI Kepaduri. Kelima, tema kebaktian hari ini, kasih itu sederhana, yang akan dibawakan oleh Saudara Ishak Abimanyu. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Kita akan menyanyikan dari KJ 3 ayat 1, 2, dan 4.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi setiap kita yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Umat yang terkasih, tema kebaktian minggu ini, kasih itu sederhana. Melalui tema ini, kita diajak untuk menyadari bahwa kasih kepada sesama sebagai perwujudan dalam melakukan kehendak Tuhan. Dapat dilakukan dalam hal-hal yang sederhana. Sama halnya dengan Tuhan yang menyatakan kasih kepada kita, kerap kali Ia menunjukkan kasih-Nya itu dengan cara-cara yang sederhana, namun penuh makna, sehingga kehadirannya selalu dapat kita rasakan. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Kita nyanyikan NKB 206 ayat 1-3. Saat ini marilah datang kepada Tuhan, mengakui dosa dan pelanggaran kita,
Mari kita berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, kami sadar dosa dan kesalahan yang kami perbuat sungguh menjadikan diri kami tidak layak di hadapan-Mu. Namun suara-Mu yang lembut memanggil setiap kami untuk datang kepadamu. Dan inilah kami anak-anak-Mu yang datang memohon pengampunan dari-Mu. Kiranya darah-Mu ya Kristus membasuh dan membersihkan kami dari segala dosa. Amin. Bagi setiap kita yang mengakui dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan, kini dengarkanlah berita anugerah yang tertulis di dalam Efesus 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Kita nyanyikan KJ 354 ayat 1, 2, dan 4. Yang hilang
Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita sebelum kita menerima firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami pada hari yang cerah dan indah ini menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kasih yang Kau nyatakan kepada kami ya Tuhan. Baik melalui keluarga kami, rekan kerja kami, teman-teman kami, dan berbagai kasih yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami yang tak henti-hentinya pada sampai saat hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur akan itu ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan menerima firman-Mu. Kiranya Kau pimpin kami melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar segala sesuatu yang disampaikannya semuanya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Dan bantu juga agar segala firman yang kami terima dapat kami terima dan bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak hanya menjadi para pendengar, tetapi juga pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan pertama dari Ulangan 30, 9 sampai 14. Tuhan Allahmu akan melimpahkan engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan keberuntunganmu, seperti Ia bagikan karena nenek moyangmu dahulu. Apakah bila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengembalikannya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilkannya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan dalam hatimu untuk melakukannya. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai antar bacaan, kita akan mendaraskan Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan 10. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Janganlah musuh-musuhku bergembira atasku, dan janganlah sampai dipermalukan orang yang menantimu. Beritahukan jalanmu, tunjukkanlah dan bawalah ku berjalan dalam kebenaran.
segala rahmat-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, karena sudah ada semuanya sejak pada mulanya. Dosaku di masa muda jangan Kau ingat ya Tuhan, tapi pandanglah ku dalam kasih, karena Kau sungguh baik. Pada Tuhanlah angkat jiwaku, ku percaya padamu. Ya Tuhan baik dan benar, Dia tunjukkan jalan bagi yang tersesat dan rendah hati, yang sesuai hukum-Nya. Jalan-Mu Tuhan adalah kebenaran dan kasih bagi yang berpegang pada firman-Nya, ada perjanjian-Nya. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Bacaan kedua terambil dari Kolose 1 ayat 1 sampai 14. Kolose 1 ayat 1 sampai dengan 14, dengarkanlah firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarkan dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayanan Kristus yang setia. Dialah yang juga telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarkannya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun, sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian
dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita di dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil kita diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang iman turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membasuh luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Nah, di pagi hari yang cerah ini saya ingin ajak Ibu Bapak untuk berikan senyumnya yang termanis. Tapi jangan buka masker ya. Tunjukkan kasihmu melalui matamu kepada orang di kanan kiri. Selamat hari Minggu, senang berjumpa denganmu. Selamat hari Minggu Ibu. Walaupun gak kelihatan senyumnya bisa kerasa lewat matanya. Tadi kayaknya ini ibu-ibu song leader udah menyanyi untuk lagu untuk kita. Biar nanti habis ini nyanyinya lebih lancar lagi. Kan kalau serak suaranya gak keluar. Nah Ibu Bapak, pada minggu ini kita akan belajar mengenai kasih itu sederhana.
Sesederhana apa sih kasih itu? Sesederhana tadi, kita menyapa, memberikan senyum kita, memberi minum kepada yang haus. Sesederhana itu. Dan harusnya khotbah ini sudah selesai, karena kasih itu sederhana. Tapi nanti Pak Cindar bilang minta petunjuk, kalau pendek gitu doang kan gak bisa ya. Nah Ibu Bapak, ini juga merupakan hari terakhir saya kemungkinan melayani di GKI Kepaduri, karena saya harus melanjutkan proses kependetaan. Selama proses, saya sudah berkuliah teologi selama 4 tahun, ada bina kader dari sinode itu kurang lebih kelas bagaimana cara berkhotbah, cara melakukan pastoral dan lain-lain. Tetapi yang nantinya dinilai apa? Ya ketika kita berdiri di atas mimbar ini, ketika kita melayani kegiatan-kegiatan di gereja, ketika kita melakukan berbagai hal di gereja ini. Demikian juga dalam pekerjaan Ibu Bapak. Tadi Bu Atin udah saya kasih minuman, jadi mau saya wawancara dulu nih. Sebenarnya saya kasih itu mau nanya-nanya. Bu Atin, kalau misalkan di klinik nih, ada pasien yang datang, yang bakal lebih cepat sembuh itu pasien yang bandel, yang obatnya itu gak diminum, terus kalau kata dokter, kamu jangan makan gorengan, jangan minum air es, dia ngelanggar, atau yang nurut nih Bu? Yang nurut Bu ya, jadi mesti nurut. Terus saya juga mau tanya Pak Cindar, biasa kalau ada proyek Pak, kelihatan hasilnya itu apakah cukup di kontraknya, di blueprintnya, atau memang mesti ada pekerjaan yang dilakukan Pak biasanya Pak? Harus ada pekerjaannya Pak ya, harus ada itu. Jadi nggak cuman di awang-awang, kalau saya tadi nggak cuman baca buku-buku teologi di kelas, kalau tadi pasiennya juga nggak cuman dengerin kata dokter, tetapi juga minum obatnya, juga melakukannya. Kalau tadi juga kontraktor, nggak cuman nulis di buku nih, blueprintnya gimana, atau udah jadi kontraknya nih, proyek bangun gedung atau perbaikan rumah, nggak cukup sampai di situ. Nggak akan ada yang berubah kalau kita tidak melakukan aksi itu. Ini juga yang terjadi dalam kehidupan pribadi saya. Belakangan ini saya sering lihat bagaimana cara workout biar kurus. Karena di sini saya dapat banyak makanan, jadi tambah berat badan. Cara saya tahu udah mulai kurus gimana? Kalau ada yang bilang udah agak kurusan, atau enggak dari jas nih. Kalau minggu-minggu lalu saya pakai jas itu agak sesek Ibu Bapak, kalau sekarang ini agak lega. Jadi ada yang dilakukan. Kadang saya juga bersalah juga, saya tidak melakukan olahraga itu, saya cuma nonton doang. Nonton video di YouTube-nya gimana cara olahraga, kamu harus 100 kali push up, 50 kali push up. Tapi kalau ditonton doang itu gak bakal ada hasilnya Ibu Bapak Saudara-saudara. Di dalam dunia pekerjaan tadi, di dalam kehidupan kita, mesti ada aksi yang kita lakukan. Demikian juga dalam kehidupan bergereja kita, kehidupan rohani kita. Khotbah-khotbah yang kita dengar atau khotbah yang saya sampaikan sekarang hanya akan menjadi kata-kata motivasi atau kata-kata yang indah jika tidak dilakukan dalam kehidupan Ibu Bapak sehari-hari. Alkitab, ayat-ayat ini, renungan yang Ibu Bapak baca, jika hanya kita baca, seperti saya tadi cuma nonton video YouTube gimana cara kurus tapi tidak berolahraga, tidak akan ada dampaknya. Saya teringat sebuah kisah Ibu Bapak. Saya 2 hari 3 hari kemarin saya coba cari-cari, saya dapat kisah ini dari mana saya lupa. Tapi kalau nggak salah ini dari tulisannya Pendeta Andar Ismail. Jadi Alkisah, ada seorang mahasiswa teologi, bukan saya ya. Mahasiswa teologi ini dapat tugas dari kampus untuk membuat makalah. Makalah tentang kasih. Apa itu kasih? Bagaimana cara mengasihi? Itu untuk ujian akhir semesternya. Sedemikian terpakunya dia sama makalah itu, ada beberapa teman yang menghubungi dia. Kalau zaman sekarang teman-teman itu anak muda biasa panggil, hey bestie. Hey bestie, gue lagi ada masalah nih. Bisa gak temenin sebentar dengar cerita gue? Tapi kata mahasiswa yang sedang mengerjakan makalahnya, aduh sorry ya, saya lagi ngerjain makalah nih. Berapa hari lagi mesti dikumpul buat ujian akhir semester. Kalau nggak dikumpul bisa minus nilainya.
Dan hari terakhir ketika dia mau mengumpulkan, dia pengen ke perpustakaan ya buat ngerjain bagian terakhirnya. Di depan kampus ada orang yang bannya bocor motornya. Pas dia lihat, wah kayaknya gak sempet juga nolong. Ini makalah tinggal dikit lagi. Mesti kerjain, kejar deadline. Jadi begitu rumitnya dia menulis 3.000 sampai 5.000 kata mengenai kasih, tapi dia tidak melakukannya sama sekali. Jadi apalah artinya ujian akhir semester itu? Apalah artinya menuliskan 3.000, 5.000 kata mengenai kasih? Kasih itu murah hati, lemah lembut, sabar. Tetapi ketika orang-orang datang untuk meminta tolong kepada kita atau ketika kita melihatnya, kita mengabaikannya dengan berbagai macam alasan. Yesus memiliki pandangan yang sama bahwa kita harus melakukannya. Makanya ketika orang ahli Taurat bertanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" 2 kali Yesus mengatakan, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Pergilah dan perbuatlah demikian. Kita pergi dan melakukannya. Kita lihat di sini ada imam, ada juga orang Farisi. Begitu banyak alasan mereka untuk tidak menolong. Kalau kita lihat budaya pada zaman itu, mungkin sekarang kita kaget ya, kenapa imam sama orang Farisi ngelihat orang kayak gitu kok gak ditolong. Mungkin kita membayangkannya, oh seorang pendeta ngelihat ada orang kecelakaan, kita lewat, tapi kok pendetanya lewat aja ya, gak nolongin. Tapi buat orang zaman dulu, itu tuh mungkin wajar saja kenapa imam itu tidak menolong. Mungkin ada beberapa alasan. Pertama, dia mau mimpin ibadah nih, mau ke bait Allah, jadi dia buru-buru. Makanya dia gak nolong. Atau juga yang kedua, dia ngerasa jijik, ngeri. Itu orang udah habis digebukin, mungkin berlumuran darah, udah jatuh di jalan. Nanti kotor pakaian imam mereka. Sayang dong, mau ke gereja, bukan ke bait Allah. Tapi masa mesti berkotor, nanti kena darah segala macem. Atau juga mereka takut bahwa orang yang tadi digebuki itu, yang dipukuli itu sudah mati. Karena menurut hukum Taurat, imam atau orang Farisi atau orang Israel tidak boleh memegang mayat itu, jenazah itu. Ketika mereka memegang jenazahnya, mereka akan menjadi najis dan mereka harus menyucikan dirinya selama beberapa hari. Dan tentunya itu akan menghambat pelayanan para imam itu. Wah, imamnya gak bisa melayani di bait Allah karena tangannya jadi najis, karena badannya jadi najis. Dia butuh waktu untuk menyucikannya. Atau juga mereka takut itu jebakan perampok. Loh, ini di tengah jalan kok ada orang tiduran setengah telanjang. Kalau kita tolong nanti tiba-tiba teman-teman mereka perampok datang, kita yang dirampok. Makanya mereka pergi. Atau juga enggan repot. Repot nih nolongin orang. Begitu banyak alasan ibu bapak. Tapi apapun alasannya, kedua orang ini tidak menunjukkan kasihnya. Tidak mengasihi. Mereka memperumit kasih itu. Sama juga seperti ahli Taurat yang bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus sudah menjelaskan, kasihi Tuhan dan sesamamu. Dia memperumitnya lagi. Bukannya dia pergi untuk melakukan, dia memberikan pertanyaan tambahan lagi. Ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya itu, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Dia masih mempertanyakan lagi. Tujuannya bukan menanya siapa yang harus ditolong, tetapi untuk melihat siapa yang tidak layak untuk ditolong, untuk membedakan. Karena orang Israel pada saat itu masih melihat bahwa ada orang-orang di luar bangsa Israel yang memang tidak perlu ditolong ibu bapak. Tapi di sini Yesus menunjukkan pahlawan yang tidak kita duga, orang Samaria itu. Kalau kita baca beberapa ayat sebelumnya, Yesus dan murid-muridnya sempat diusir dari kota Samaria. Bahkan muridnya beberapa kali bilang, oh Yesus tunggang langgangkan saja kota itu. Jadi orang Israel dan Samaria itu orang-orang berkonflik. Kayak misalkan kalau tiba-tiba sekarang kita lihat ada teroris, misalkan ISIS ya dari Syria itu, tiba-tiba nolong orang Kristen. Wah, hal yang luar biasa. Gak muncul di pikiran kita bahwa ISIS yang memang memburu orang Kristen, atau orang-orang lain yang memang memburu orang Kristen, tiba-tiba itu menolong orang Kristen.
tiba-tiba datang ke gereja membantu kita. Itu tidak terpikirkan. Itulah yang dibawa oleh Yesus. Oh, kasih itu bisa muncul dari orang-orang seperti itu. Dan ketika kita lihat, orang Samaria itu menolong itu secara menyeluruh. Begitu banyak kata kerja, kegiatan yang dilakukan. Mulai dari hatinya tergerak, membalut lukanya, menyiraminya dengan minyak anggur, menaikkan ke atas keledai, membawanya ke tempat penginapan, merawatnya, menyerahkan 2 dinar, terus memberitahu kepada pemiliknya. Setidaknya ada 8 kata kerja yang dipakai. Orang Samaria ini yang tidak diduga membantu sampai akhir itu. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita lihat kehidupan kita sekarang, kita itu siapa? Apakah kita orang Farisi atau imam yang dengan berbagai alasannya enggan untuk menolong orang lain? Atau kita orang yang tergeletak di tengah jalan itu, yang menantikan pertolongan? Atau juga mungkin ibu bapak sekarang ini sedang menjadi orang Samaria yang baik hati tadi, yang murah hati itu. Sedang membantu orang, menolong orang. Atau jangan-jangan ada yang jadi perampok di sini? Enggak ada ya. Pak Rudi, Bu Lina, kalau ada yang jadi perampok tolong dipercakapkan secara khusus nanti setelah kebaktian. Tapi saya yakin di GKI Kepaduri enggak ada yang berperan sebagai perampok. Kalau saya lihat kehidupan saya sendiri, beberapa kali saya ini bersalah sebagai orang Farisi atau ahli Taurat tadi. Mungkin beberapa kali saya bisa membantu orang, tetapi karena kesibukan, berbagai alasan tadi, saya mengurungkan niat itu. Tetapi ketika saya berada di posisi orang yang membutuhkan pertolongan, saya merasakan bahwa bantuan-bantuan sesederhana pun yang saudara-saudara berikan itu sungguh sangat berarti. Tahun 2016 saya memutuskan resign untuk dari pekerjaan saya. Tadi baru cerita sama Pak Rudi, gimana dulu saya sempat kerja, habis itu resign untuk kuliah teologi. Nah, sebelum saya resign, saya udah hitung-hitungan. Wah, kayaknya tabungan ini cukup nih buat bayar kuliah, biaya hidup selama 2 tahun. Akhirnya saya putuskan untuk resign. Ternyata tidak disangka, tahun 2016 saya resign, 2017 mesti masuk kuliah. Pas mau masuk kuliah di bulan Juli, karena satu dan banyak hal, wah tabungannya gak cukup ini buat kuliah. Gimana ini? Saya udah resign kerja pula. Tadi Pak Rudi udah nawarin kalau mau masuk kerja lagi udah silakan. Tapi di situ saya bingung, gimana caranya nih? Saya ngomong ke orang tua saya, Pak, Mah, kayaknya ini belum bisa kuliah teologi deh. Salah perhitungan karena satu dan lain hal. Ada hal-hal yang tidak terduga. Tapi papa saya ngomong, udah kamu lanjut aja kuliah. Dan di situ ternyata ada temannya si papa yang membantu. Saya kuliah 6 semester, uang pangkalnya waktu itu belum lunas juga sih. 6 semester pas bulan Desember, saya udah nulis surat nih Desember mesti bayar lunasin uang pangkal kan. Saya nulis surat ke dosen saya yang bagian keuangan, terus saya sampaikan secara langsung ke kantornya, Pak, waduh Pak, maaf Pak, kayak Desember ini belum cukup ini uangnya buat lunasin uang pangkal. Bisa nggak Pak sampai bulan Januari? Oh yaudah nggak apa-apa. Padahal saya belum diajar kuliah apapun sama dia, baru ketemu mungkin beberapa kali di kampus. Tapi dengan mudahnya dia berkata, oh ya nggak apa-apa. Dan masih di bulan Desember yang sama, tiba-tiba saya ditelepon oleh pendeta saya di GKI Cianjur, Pak Hendra. Halo Bi, gimana kabarnya? Gimana kuliahnya? Oh ya Pak, puji Tuhan, lancar kuliahnya. Saya juga senang kuliah di sini bisa dapat banyak hal baru. Tapi ya saya ceritalah kepada pendeta saya, cuman Pak ada uang pangkal saya masih kurang. Oh ya, berapa? Saya sebut sekian Pak. Yaudah kamu bikin surat deh ke GKI Cianjur. Oh ya oke Pak. Saya pikir gimana bikin surat dan tidak sampai seminggu dari itu, tiba-tiba bendahara GKI Cianjur kontak saya. Saya di sana dipanggilnya Abi karena masih Ishak Abimanyu ya. Bendaharanya kontak saya, halo Bi, minta nomor rekening dong buat kayak gitu, buat sisa uang pangkal.
Dan Desember belum lewat, saya sudah bisa melunasi uang pangkal itu. Dan sepanjang 4 tahun selama saya di sana, begitu banyak tangan-tangan yang menopang. Saya dapat beasiswa dari Sinode GKI, banyak orang yang membantu. Bantuan-bantuan sesederhana seperti itu. Mulai dari orang tua saya, dosen saya, orang-orang di GKI Cianjur, dan begitu banyak orang. Saya begitu merasakan kasihnya. Bagaimana Tuhan menggerakkan hati mereka untuk membantu saya. Lalu ketika kita tadi lihat bahwa kita harus mengasihi karena Yesus sudah memerintahkan kita untuk mengasihi. Bagaimana kita bisa mengasihi seperti orang Samaria. Dan kita coba melihat sekarang kita itu seperti apa sih? Apakah orang Farisi, apakah orang yang membutuhkan bantuan, atau juga orang Samaria. Dan bagaimana caranya kita bisa mengasihi sih seperti orang Samaria itu? Kasih yang sederhana tadi. Saya akan ajak Ibu Bapak untuk melihat sebuah tayangan. Jadi dalam video ini, orang ini membayarkan belanjaan orang-orang di supermarket. Orang yang kepala yang botak itu dia membayarkan. Laki-laki ini tampak kaget deh. Kok tiba-tiba ada yang ngebayarin belanjaan? Wah, saya senang. Karena ternyata minggu lalu saya baru dirampok. Ternyata laki-laki ini baru dirampok minggu kemarin. Lihat, begitu kaget dia. Dia bilang, saya ditodong pakai pistol minggu lalu, uang saya diambil. Tapi tiba-tiba hari ini ada orang yang membayarkan belanjaan saya. Ini satu lagi bapak ini. Lihat yang dia lakukan, sama seperti orang Samaria. Dia datang membantu dan dia pergi tanpa pamrih. Lihat orang baju biru ini bilang, God is good, ain't he? Tuhan itu baik. Melalui tindakannya itu, dia bisa merasa, lihat ibu ini senyumnya begitu manis, lihat itu. Dia tampak begitu bahagia. Jadi melalui orang kedua tadi, orang bisa merasakan kasih Kristus. Lihat dia kaget. Loh, kok ada yang bayarin? Segala tangis yang saya lakukan tadi pagi, ternyata tadi pagi dia itu baru menangis. Kita tidak tahu masalahnya. Di balik senyumnya yang tadi, ternyata ada masalah. Lihat bagaimana dengan membayarkan belanjaannya itu bisa begitu menyentuh hatinya ibu bapak. Bagaimana tindakan sesederhana membayarkan belanjaan yang mungkin berapa sih harga belanjaan itu? Tapi ternyata ada masalah yang tidak kita tahu pada saudara-saudari kita. Kita lihat bagaimana ia begitu tersentuh. Ternyata paginya ia baru menangis. Kita tidak tahu masalah apa yang ia hadapi. Kasih itu sesederhana beberapa dolar yang ia berikan. Berapa sih harga belanjaan di supermarket? 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu. Mungkin bagi beberapa dari kita, ya kita bisa mengeluarkan itu kapan saja. Tetapi bagi orang-orang lain, itu berarti begitu sangat berarti. Melalui bantuan kita, mereka merasakan kasih Allah yang merengkuh mereka. Bagaimana orang pertama tadi ternyata baru dirampok minggu lalu. Orang kedua ketika diberi, dia langsung berkata, Tuhan itu baik. Dan orang yang ketiga tadi, ibu tadi, di awal kita lihat senyumnya begitu semeringah, seperti tidak ada masalah. Tapi ternyata kehidupannya cukup berat ketika kita lihat reaksinya. Bagaimana kita bisa mengasihi secara sederhana ibu bapak? Kita mulai seperti yang tadi dilakukan di awal. Kita mulai dari menyapa, tanyakan kabarnya. Sama seperti pendeta saya kan mulai dari telepon, halo Bi gimana kuliah kamu?
dan dari telepon itu, dari tanya kabar, semuanya berakhir membantu kuliah saya sehingga saya bisa berdiri di sini. Melalui sapaan kita, melalui kuping yang mendengar, tangan yang merangkul. Itu secara pribadi Ibu Bapak. Ketika kita teringat orang-orang yang kita kasihi atau mungkin sudah lama tidak kita kontak, kita doakan mereka. Ketika kita bertemu di jalan tanya, bagaimana kabarmu? Apa semua baik-baik saja? Atau ketika kita ngelihat ada yang perlu dibantu, tidak usah diperumit seperti mahasiswa teologi tadi yang menuliskan ribuan kata, atau oleh orang Farisi ahli Taurat yang tadi begitu banyak alasan. Kita bantu pada saat itu. Itu secara pribadi kita, bagaimana hubungan kita dengan sesama. Dan untuk secara yang lebih luas, melalui gereja, GKI Pekaduri sudah mempunyai banyak program. Ibu Bapak bisa mendukung program diakonia kita. Bisa mendukung berbagai program kesaksian pelayanan. Dari klinik, kita juga punya panti asuhan. Ibu Bapak yang sudah mendukung selama ini, dukung terus pelayanan-pelayanan kita. Mungkin yang belum pernah, bisa kita mulai bantu dukung pelayanan-pelayanan kita. Dari panti asuhan, klinik, Prapaskah lalu juga kita membantu begitu banyak tempat. Mulai dari Panti Bina Grahita, Panti Werda, dan berbagai tempat lainnya. Kasih itu sederhana Ibu Bapak. Sesederhana senyuman kita, sapaan kita, rangkulan kita, 3 gelas air yang saya berikan tadi. Dimulai dari hati kita Ibu Bapak. Kiranya Roh Kudus memberikan belas kasih kepada hati kita dan kepekaan, agar kita bisa peka kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan di sekitar kita. Dan kiranya juga Roh Kudus memampukan kita untuk mengeluarkan kasih yang sederhana yang berasal dari Tuhan tadi. Amin. Saat hening untuk kita semua. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Andaikan aku pahami bahasa semua, Hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu.
andaikan aku dermakan segala milikku, tapi hanyalah cintaku sanggup membahagiakan. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita doa syafaat, saya mengajak Ibu Bapak untuk tanya ke sebelah kanan kirinya, apakah ada hal yang bisa didoakan. Saya akan memberikan waktu khusus untuk kita berdoa bersama-sama. Oke. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita naikkan doa kita. Mari kita berdoa. Umat dipersilahkan untuk menaikkan doanya. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kiranya Kau mendengar doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ya Tuhan. Kiranya Kau berkati dan penuhi negara kami ini dengan kasih rahmat kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau juga berkati pimpinan kami mulai dari presiden, wakil presiden, jajaran menteri, dan beserta jajarannya dari yang tertinggi sampai yang terendah bahkan berada di dusun, RT, dan RW ya Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan serta kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat menjadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk GKI Kepaduri ya Tuhan.
untuk setiap anggota jemaatnya, untuk setiap anggota komisi dan pengurus komisi, untuk para penatua, untuk karyawan, TPG dan juga pendetanya ya Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap kami dengan sukacita dan semangat dalam melayani-Mu ya Tuhan. Berikan kami juga kemampuan agar kami dapat melayani-Mu lebih lagi dalam menjalankan segala program yang ada di gereja ini. Agar segala sesuatu yang kami lakukan, segala sesuatu yang kami rencanakan sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat menjadi berkat. Bukan hanya untuk GKI Kepaduri tetapi juga bagi dunia ini ya Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk Panti Asuhan Lahasi Lestari yang dalam proses relokasi. Kiranya Kau lancarkan segala sesuatu yang dibutuhkan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anak yang berada di sana. Kiranya Kau pimpin mereka, berkati mereka, agar mereka dapat tumbuh menjadi anak yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap pengurus yang membantu mengelola panti ini ya Tuhan. Kiranya Kau berikan hikmat, akal budi, kesabaran, sukacita dan semangat dalam mengelola panti yang Kau percayakan kepada mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk segala pekerjaan dan usaha yang dilakukan oleh umat di masa pandemi, agar Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang mungkin dalam pencarian kerja atau ingin mencari pekerjaan yang baru. Kiranya Kau lancarkan segala proses itu ya Tuhan. Dan bantu kami agar kami tetap bersyukur untuk tiap hasil jerih payah yang kami terima. Dan kiranya Kau cukupkan kami dengan itu. Kami juga berdoa untuk setiap anggota jemaat yang sakit ya Tuhan. Kiranya Kau berkati tenaga medis yang merawat dan mengobati. Juga obat-obatan yang mereka konsumsi. Berkati juga keluarga yang mendampingi. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Ibu Lesnarti Hananto, Bapak Samhudi Chandra, Ibu Triniati, Bapak Musa bin Elias, Bapak Iskandar Lawrence, Bapak Lim Nipoh, Saudara Christian Aditya, Ibu Sulasmi, Ibu Idawati Wijaya, dan segala anggota jemaat yang mungkin tidak kami sebutkan pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Kau pulihkan mereka sehingga mereka dapat kembali bersekutu bersama-sama dengan kami di tempat ini ya Tuhan. Dan juga dapat melanjutkan kehidupan mereka seperti biasa. Kami juga bersuka cita untuk anggota jemaat yang berulang tahun. Kami mengucap syukur atas 1 tahun yang telah Kau tambahkan. Kiranya Kau berkati mereka dalam pekerjaan mereka, studi mereka, kehidupan mereka, keluarga mereka ya Tuhan. Kiranya Kau sertai juga tahun-tahun yang akan datang dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk Bapak Heriawan Wijaya, Bapak Gunardi Darmadinata, Saudari Melinda Sindoro, Ibu Yuliana Siktimu, Ibu Betty Ali, Ibu Nurmala, Saudara Stefani Ricardo Peters, Saudari Heni Nurani, Penatua Rosela Lauda, Bapak Agus Susilo, Saudari Gabriela Nibenama Larosa, Saudara Frederico Peter, Bapak Kumara Suwarna, Bapak Dani, Penatua Riswanti, Saudari Yulia, Bapak Herianto Sastra Wijaya, Saudari Roxanne Simon, Ibu Santi Julia Arianti, Bapak Lumadi Dharma. Kiranya Kau dengarkan doa syafaat kami yang kami akhiri dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Datanglah kerajaan
lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kini saatnya kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 7 ayat 18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmurlah bagi nama Tuhan yang maha tinggi. NKB 133. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Syukur atas bunga mawar, harum indah tak beri. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang memberi tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan yang Engkau melimpahkan kepada kami. Engkau menjaga dan memelihara hidup kami hari demi hari. Di dalam setiap keadaan, susah maupun senang, sehat maupun sakit, berkat dan kebaikan-Mu senantiasa kami rasakan. Pada saat ini kami datang membawa persembahan syukur. Terimalah ya Tuhan, tuntun dan bimbinglah kami untuk terus menyatakan kasih
kepada sesama, mulai dari hal-hal yang sederhana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala dunia, sorga dan bumi, puji terus Sang Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, teruskanlah kasih Allah kepada sesamamu melalui kehidupanmu. Tidak hanya dengan kata-kata, namun dengan aksi nyata. Dan kasih yang engkau pancarkan itu menjadikan engkau sungguh berguna. bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku serupa tong yang bergema dan cadang yang gemerincing. Bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar untuk sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih yang besar dari Allah Bapa di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah atas kehidupan kita, mengiringi setiap langkah kita, serta memampukan kita untuk menyatakan kasih kepada sesama melalui cara-cara yang sederhana, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.